Ya, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat datang kembali. Selamat malam Romo. Malam hari ini kita akan lanjut untuk dalam perjalanan kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Semoga seminggu yang terakhir ini sudah banyak waktu untuk merenungkan apa jawaban kita kepada undangan Yesus. Dan hari ini juga Romo akan menjelaskan tentang beberapa golongan manusia dan kita juga bisa semoga lebih mendalami lagi panggilan Yesus untuk mendekati dia. Silakan Romo. Ya, terima kasih Cindy. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di sesi terakhir bagian yang kedua dari latihan rohani online yang panjang ini, yang merupakan saya bilang nanti Annotation Retreat. Malam ini malam terakhir sesi kedua dan juga mungkin malam terakhir buat saya bersama WKCU. Dan dalam artian program yang formal, karena juga saya waktu dekat akan segera pergi menjalankan misi saya yang berikutnya. Jadi hope we can treasure your time together this evening. So kita masuk ke acara ini. Kita buka dengan doa dulu, doa jiwa Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, jagalah kami. Dalam Kristus, basuhlah kami. Sesar Kristus, keluargalah kami. Yesus yang berhati, luskanlah doa kami. Dan luka-lukamu, senyumkanlah kami. Jangan kami bisa menerima Tuhan. Dan musuh-musuh yang curang dan gelap kami. Ya Tuhan, jangan terimalah kami. Harus kudus kami benci Engkau selama-lamanya. Amin. Bisa katakan ini minggu terakhir dalam artian ini dalam sesi kedua ini, karena kita sudah mulai dari awal ketika itu meditasi panggilan Raja, the call of the King, kemudian meditasi inkarnasi yang dibagi dalam beberapa sesi, mengenal Yesus lebih dekat dalam 4 atau 5 sesi yang kita lakukan ketika itu, mulai dari dia diutus ke dunia, Trinitas ketika Tritunggal Maha Kudus, kemudian Malaikat Gabriel, kemudian kelahiran Yesus, dan the hidden life of Jesus, kehidupan tersembunyi Yesus ketika dia tumbuh dewasa, tumbuh besar, ketika terakhir minggu kemarin, itu panggilan dua panji. Jadi kita sudah mulai diajak untuk memberikan keputusan, dan puncaknya hari ini adalah keputusan akhirnya. Tema kedua, minggu kedua ini adalah keputusan, decisions. Keputusan apa? Untuk mengikuti Yesus lebih radikal dan lebih dekat ketika itu, setelah kita mengenal dia. Jadi, meditasi ini 3 golongan orang. Jadi ini kesulitan kita semua memutuskan mengikuti Yesus adalah kita kesulitan untuk letting go sebetulnya. Jadi tujuan meditasi ini adalah merenungkan apa yang membuat kita tidak bisa lepas dari keterikatan kita, rasa lekat yang tidak sehat itu dalam mengikuti Yesus. Ya, jadi rahmat kita minta adalah, Tuhan tolonglah saya untuk melepaskan semua hal yang bisa menghalangi saya untuk mengikuti kamu dan mengabdi kepada kamu. Nah, sedikit tentang letting go ini ada yang bisa kita renungkan. Saya akan tunjukkan satu video ke depan, ini bisa kita jadi bahan perundungan bersama. The baboons always have a secret supply of water, and they're not going to tell anybody where it is. And when a Mahalachadi ventures into the deep Kalahari on a hunting trip, he has to find water, because unlike the bushman, he doesn't know how to make liquid from a root. But he has his own way of finding out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him, because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all,
so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. Jadi ini cerita babun ketika ini yang tidak bisa letting go karena dia menggenggam itu makanan itu. Kalau dia bisa melepaskan itu, then he can be free. Jadi attachment itu seperti itu. Sebetulnya kita semua ada disorder attachment sehingga kita tidak bisa letting go dan kita terjebak. Atau bisa juga tertangkap atau terbunuh seperti babun itu akhirnya seperti itu. That's something untuk melukiskan tentang attachment itu. Mengapa attachment itu bisa sangat berbahaya, bisa menjerumuskan kita kalau kita terlalu lekat kepada apapun itu yang perlu kita renungkan sama. Nah, itu possession ya. Itu seperti babun itu, monyet itu dia mengambil itu biji-bijian tadi itu. That's the attachment. Tapi juga ada attachment can be different way. Sebenarnya perfection. Selalu ingin perfect begitu ya. Coba kita lihat sedikit berbeda ini video berikutnya. Ini dari the clips from the movie Black Swan by Natalie Portman. Tolong dicermati ini dialognya. So, well, I just wanted to tell you that I practiced the coda last night and I finished. I thought you should know. Okay, Nina, listen. Honestly, I don't care about your technique. You should know that by now. Yeah, because... No. Anyway, I've already chosen Veronica. So, sorry. Okay, thank you. That's it? You're not gonna try and change my mind? You must have thought it was possible. Otherwise, what are you doing here all dolled up? I came to ask for the part. Well, the truth is, when I look at you, all I see is the white swan. Yes, you're beautiful, fearful, fragile, ideal casting. But the black swan, it's a hard fucking job to dance both. You can dance the black swan too. Really? In 4 years, every time you dance, I see you obsessed, getting each and every move perfectly right, but I never see you lose yourself. Ever. All that discipline for what? Just want to be perfect. You what? Want to be perfect. Perfection is not just about control. It's also about letting go. Surprise yourself so you can surprise the audience. So the dialogue here is said that I want to be perfect, and then that the director said perfections is not only about control, but also about letting go. So that's the things that illustrations that melihat bagaimana persoalan yang kita hadapi di sini sebelum kita masuk ke meditasi hari ini. Oke, tiga golongan orang ya. Ini pengantarnya bagaimana? Pertama kita membayangkan ada 3 golongan orang, 3 jenis orang seperti itu. Masing-masing itu mendapatkan 15 million, that's 15 juta US dollar ya, 15 million US dollar. Zaman St. Ignatius dia bilang itu 10,000 dukat ya, tapi itu abad ke-16. Jadi mungkin abad 21 ya 15 million lah gitu ya. Membayangkan kita mempunyai 15 million US dollar seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga ingin melayani Tuhan ya. Bagaimana sekarang kita bisa melayani Tuhan, tapi in the same time that we want to hold on terhadap possession ini 15 juta US dollar tadi ya. Nah, ini apakah akan jadi halangan atau tidak seperti ini? Itu yang pertama.
Ya, 3 orang ini kan dibagi nih katakan. Pertama itu the dreamers ya. The dreamers, they love their money too much and do nothing about it ya. Do nothing about it. Atau their attachment gitu ya. Second type of persons, the dodgers ya. Mereka mencintai uangnya atau attachmentnya, but decided to go halfway. Jadi setengah jalan saja, kompromi ketika gitu ya. Mungkin dia berdoa setiap hari seperti itu, tapi yang penting tidak usah mengikuti Yesus. Cukup saya berdoa saja, I can enjoy my money. The last person is doers. They love their money. Mereka tentu tidak ingin juga mencintai aset mereka tadi, uang tadi. Tapi tidak seperti 2 orang yang pertama, mereka melepaskan, oke, kalau perlu ini ditinggalkan, akan saya tinggalkan agar bisa mengikuti Yesus seperti itu. Nah, ini akan kita renungkan malam ini. Jadi saya akan stop di situ dulu. Mungkin kalau Cindy ada pertanyaan atau klarifikasi. Ya, terima kasih Romo. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya suka banget sih klip babunnya itu dan juga klip Natalie Portman karena menggambarkan bahwa keterikatan itu bukan hanya kepada benda seperti yang si babun itu, tapi keterikatan dalam hidup kita tuh juga bisa mungkin sifat keras kepala kita atau sifat yang buruk dan lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana kita tahu bahwa keterikatan itu adalah, kan di situ dibilangnya disorderly attachment. Yeah. Taunya dari mana bahwa waktu kita sedang merefleksikan diri kita bahwa ini disorder itu, Romo? Ya, Santo Ignatius kan beri contoh ini 15 million itu 10,000 dukat waktu itu contoh dia ya. Jadi kalau dari mau tahu kita bagaimana attachment ini, can you let it go? God want you to do something begitu ya, atau to serve His purpose ketika itu, apa kamu bisa melepaskan? Itu seperti cerita misalnya Yesus yang meminta orang kaya untuk mengikuti dia, juallah seluruh hartamu seperti itu. Apa itu untuk melihat ya kan, orang kaya itu kan tidak mau kan, itu jelas kelihatan dia attached to the money. Or kalau mungkin kesulitan dengan uang, oke lah, dengan contoh yang lain-lain misalnya seperti itu. Misalnya you attach too much to means that a certain place, ketika itu misalnya Bay Area atau Los Angeles atau San Francisco misalnya seperti itu, sehingga misalnya kalau that you feel that God call you, okay, you have to move misalnya ke South Carolina atau to serve His church, can you do it to let go that the city that you love so much, kota atau tempat yang begitu kamu cintai itu harus pergi ke tempat yang kita meskipun itu Tuhan yang minta kamu. Jadi itu sebenarnya konteksnya. Ya, terima kasih Romo. Satu lagi, kan ada 3 tipe orang yang tadi Romo jelaskan. Yang pertama itu orang yang mungkin ada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau melayani Tuhan, tapi hanya di awang-awang saja, jadi dia nggak ngapa-ngapain. Terus yang kedua, mungkin dia sudah beranjak melakukan 1-2 hal, tapi kemudian terlalu berat, jadi dia mundur. Terus yang ketiga yang 100% maju. Pertanyaan saya, mungkin nggak kita bisa melihat diri kita nggak satu aja, tapi kayak sedikit di sini, sedikit di situ, dan apakah itu hal yang normal atau pandangan yang salah? Pertama kali harus ingat, program ini didesain Santo Ignatius tentu untuk para Jesuit novices dan juga romo-romo Jesuit ketika itu. Jadi ini adalah the first probation ketika kita masuk novitiate, ketika itu melakukan ini doa latihan rohani ini. Jadi harapan dia adalah ketika itu kita untuk make the decision ingin maju atau terus atau mundur begitu kan. Dalam konteks ini kan agak berbeda bahwa kalian semua ini that's different orang-orang awam dan juga ini di audience jadi berbeda, sehingga tentu mungkin kalian tidak hari ini malam ini mungkin belum membuat keputusan yang radikal seperti itu sehingga merasa masih terombang-ambing. Tapi tentu karena latihan rohani, harapannya adalah kalian make progress seperti itu. Jadi mungkin kalau ini terus berlanjut ke depan ya, kalau malam ini sekiranya merasa oke, saya masih in between ya tidak apa-apa, tapi tentu
harapannya yang ideal itu adalah kalian bisa membuat sebuah keputusan radikal di mana kalian berada, tahu di mana, atau ingin membuat lompatan, membuat perbaikan, atau mungkin pada akhir program ini bulan April atau Mei nanti akhirnya kalian bisa oke, saya sudah sampai pada poin yang ketiga, misalnya tipe orang ketiga seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi bagaimana kita mulai meditasi ya? Pertama, composition of place, membayangkan tadi setelah kita membayangkan itu, membayangkan kita ada uang seperti itu, atau juga itu sudah melihat ada orang-orang yang tipenya seperti itu, kita bisa merefleksikan di mana kita berada, kira-kira, kemudian masuk ke berikutnya yaitu composition of place, melihat di mana kita berdiri di depan Tuhan akhirnya, dan para orang-orang kudus, dan melihat sebenarnya di mana kita berada tadi, jujur kepada Yesus dan Tuhan, sebagai Tuhan kita, Yesus sebagai Tuhan, di mana kita di tiga golongan itu, apakah kita betul-betul bisa ingin mengikuti ya. Jadi rahmatnya kita chose that what I want, the glory of divine majesty. Nah, jadi settingnya membayangkan sebelumnya itu tiga golongan orang, semuanya ingin melayani Tuhan, tapi ada yang menghalangi mereka ya. Ini ingin membebaskan diri dari situ. Oke, lebih jelas lagi sekarang ini. Oke, tipe pertama itu tadi itu lot of talk no action ya, no action talk only, seperti itu. Punya intensi yang baik tapi terlalu sibuk entah apalah, atau selalu dia ingin menunda ya, tunda terus sampai akhirnya juga sampai hari kematiannya juga dia menunda oleh Tuhan ya. Mereka tahu harus free dari attachment, itu harus terlepas, tapi mereka tidak pernah mencoba terhadap untuk melepaskan diri dari situ. Remain attached to the end of his life or her life ya. Orang kedua ini melakukan banyak hal, tapi one thing are necessary, yang berikutnya lagi itu melepaskan semuanya demi mengikuti Yesus ya. Banyak hal baik mereka lakukan, tapi masih ada yang mereka tahan ya. Jadi orang ini berusaha negosiasi dengan Tuhan ya. Negosiasi dengan Tuhan, kompromi sedikit lah gitu. Oke, saya mau Tuhan begini, tapi ini tunggu dulu, jangan gini dulu ya. Boleh begini tapi jangan begini. Dia kompromi, tapi dia melakukan banyak hal yang baik. Tipe ketiga ini yang punya desire, punya keinginan melayani Tuhan, dan juga bisa melepaskan itu dalam artian begini. Santo Ignatius mengatakan orang ini sebetulnya tidak berarti dia membuang uangnya langsung. Dia secara jujur masih mencintai uangnya atau apa ya dia attach tadi, tapi dia bisa membuka itu kepada Tuhan. Terserah Tuhan apa yang Tuhan inginkan dengan ini, bukan sebenarnya ini pemilik saya. Kalau Tuhan menginginkan ini dilepas, saya akan lepaskan agar dia bisa melayani Tuhan seperti itu demi kemuliaan Tuhan tadi. Jadi inilah orang yang ketiga tadi, dia put it free. Jadi bukan sekedar digenggam lagi, tapi misalnya seperti babon tadi. Jadi ini yang tipe orang ketiga yang perlu diingat, bahwa tidak serta-merta melebuang pergi uangnya, tapi lebih terbuka apa yang Tuhan ingin lakukan terhadap orang itu. Jadi kemudian tentu kita tutup dengan kolokwi seperti biasa, bicara dengan Bunda Maria, minta agar kita bisa melepaskan rasa lekat yang tidak sehat itu, dan kemudian dari Maria kita bicara ke Yesus, putranya, dan minta hal yang sama, dan kemudian terakhir Allah Bapa. Jadi itu kurang lebih tahap-tahapannya. Sebelum kita masuk meditasi, mungkin Cindy ada yang perlu diklarifikasi dulu. Ya, terima kasih Romo. Jadi kalau saya berpikir bahwa tiga golongan orang itu sebenarnya termasuk orang baik ya. Mereka bahkan dari yang golongan pertama pun juga sudah ada keinginan untuk melayani Tuhan gitu. Tapi mungkin karena itulah, mungkin karena apapun dia nggak gerak gitu, cuman berpikir saja. Jadi
menarik sih menurut saya karena mereka semua tuh sebenarnya bisa dibilang orang yang baik lah. Setidaknya ada kesadaran gitu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kalau misalnya pertanyaan yang pertama begini dulu, gimana kita bisa tahu bahwa ada hal yang mengikat kita? Maksudnya tuh kan tadi kan Romo kasih contoh tentang uang, tapi kalau misalnya sulit bagi kita untuk membayangkan uang, dan mungkin ada dari kita yang merasa saya nggak gitu terikat, mungkin saya nggak tahu deh. Tapi kalau misalnya susah gitu membayangkan apa yang mengikat, kayaknya 15 juta dolar itu nggak kebayang gitu. Ada tips-tips lain Romo supaya bisa bantu terbuka terhadap dorongan Roh Kudus untuk bisa menganalisa hal apa yang mengikat dalam hidup kita. Nanti dalam meditasi bagian pertama ketika prelude itu kan 15 juta itu hanya yang kita bayangkan, itu boleh ya, tapi kalau mungkin ya oke lah, saya pernah mencoba memberikan ini kepada a group of women and homeless shelter seperti itu ya. Bagi mereka ya agak lain pengalamannya karena dia bilang ngapain saya mau melepaskan ini, selama ini saya hidup dalam miskin begitu kan. Jadi itu pola pikir yang berbeda lagi. Ya mungkin kamu bisa mengatakan itu sulit membayangkan itu ya. Tapi ketika itu yang penting adalah bukan itu kan Santo Ignatius menggunakan itu karena itu yang jelas bahwa ini that's a money possession ya. Tapi mungkin sulit membayangkan, oke lah. Yang penting itu kita pada tahap itu membayangkan apalah yang mungkin kita mencoba merenungkan apa yang rasanya itu sering mengganggu kita, misalnya seperti itu dalam artian something that prevent us to do something for greater glory of God, begitu ya, bisa menjadi tempat begitu saya sebutkan tadi misalnya Bay Area segala macam itu, atau perfection tadi itu, atau juga banyak hal feeling unloved seperti itu, jadi merasa tidak dicintai, merasa tidak ada orang peduli terhadap saya, sehingga akhirnya saya cling on to that, merasa terbuang dan tersia-sia, terus itu juga menghalangi kita. Jadi kita bisa mencoba merenungkan itu lebih dalam kalau sekiranya uang itu. Jadi persoalannya kita kan punya waktu terbatas ini ya. Makanya tentu bisa diulangi lagi di rumah, kita punya waktu banyak. Malam ini saya pikir tipsnya adalah untuk coba masuk saja dulu, melihat apa yang kira-kira bisa kita paling kita cintai seperti itu. Pertama, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kadang juga sulit juga. Karena kita tidak tahu apa that we love so much atau tidak begitu. Kadang orang tidak sadar begitu dia mencintai uangnya atau kotanya misalnya begitu. Kalau itu tidak bisa, tips lain adalah untuk melihat apa yang mungkin selama ini bisa menjadi seakan-akan yang being a barrier in front of me seperti itu. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Romo. Semoga Roh Kudus membuka pikiran dan hati kita. Semoga kita juga bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Satu lagi pertanyaannya Romo, kalau misalnya tadi kan Romo bilang di golongan kedua itu contohnya anak muda yang kaya, the rich young man, contoh dari Injil, dari baca Injil. Apakah ada tokoh-tokoh di Alkitab yang bisa menggambarkan golongan pertama dan golongan ketiga? Golongan ketiga tentu adalah para rasul yang Petrus dan lain-lainnya yang akhirnya adalah meninggalkan his boat, kapal ikannya, profesinya sebagai nelayan dan mengikuti Yesus seperti itu ya. Nah itu sebagai contoh yang golongan ketiga bisa katakan seperti itu. Tapi golongan yang pertama ini agak susah secara harfiah mungkin begitu. Ada beberapa peristiwa seperti Yesus menceritakan ada orang yang dia panggil ketika itu mengatakan oke, saya masih perlu say goodbye kepada orang tua saya, atau saya perlu menguburkan orang tua saya lebih dahulu, seperti itu. Akhirnya ya tidak jadi ikut Yesus begitu ya. Ya kurang lebih mungkin seperti itu saya katakan kalau referensi dari Bible ya. Ya, terima kasih Romo. Ya. Oke, kalau begitu kita bisa
siap-siap masuk ke meditasi, saya minta tim di belakang untuk belakang layar untuk segera dengarkan musik dan juga seperti itu, the image. Kita masuk suasana doa. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita bisa menutup mata. Kita mohon rahmat Tuhan, kita sudah mengikuti Yesus lebih dekat. Kita membayangkan sekarang kita mendapatkan uang $15 juta karena menang lotre atau apapun itu. Bayangkanlah suasana itu. Jikalau kita tidak bisa membayangkan uang tersebut, coba renungkanlah apa yang membuat kita mungkin merasa ingin mendapatkan sesuatu. Apa yang paling kita inginkan saat ini? Entah itu mobil, entah itu sebuah gelar, rumah. Bayangkanlah hal tersebut yang sebegitu kalian inginkan saat ini. Sekarang bayangkan ada 3 jenis orang. Orang pertama mempunyai niat baik, tapi dia selalu ingin menunda terus apa yang mesti dilakukan. Dia ingin melepaskan diri dari rasa lekatnya, entah itu terhadap uang, atau mobil, rumah, atau tempat, apapun itu. Dia tahu bahwa dia harus melepaskan, tapi tidak pernah. Bayangkanlah orang tersebut, karakter dia.
Renungkanlah, apakah kalian merupakan bagian dari orang Sekarang bayangkan tipe orang yang kedua. Orang ini ingin berbuat baik pada Tuhan juga dan melakukan banyak hal, tapi dia selalu ingin berkompromi. Dia yang melakukan hal tertentu, tapi tidak untuk yang ini atau yang itu. Dia selalu ingin bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan, aku ingin melakukan ini, tapi jangan yang itu. Atau melakukan ini, tapi jangan lepaskan. Buat aku melepaskan hartaku, atau melepaskan mobilku, pergi dari kotaku. Bayangkanlah orang yang kedua ini. Bukanlah apakah orang kedua ini juga bagian dari diri kalian masing-masing, atau kalian juga bisa melihat diri kalian di orang yang kedua. Sekarang lihatlah orang yang ketiga. Orang ketiga ini juga mencintai uangnya ataupun apa yang dia inginkan, entah itu gelarnya, ataupun itu rumahnya. Tetapi orang ini bisa terbuka, membiarkan Tuhan memutuskan apa yang Tuhan inginkan terhadap hartanya atau keinginan itu. Lihatlah, apakah kalian merupakan bagian dari orang ketiga ini?
Sekarang kita mencoba membayangkan kita berdiri di depan Yesus yang bertakhta bersama para orang-orang kudus. Bayangkanlah itu, kalian berdiri di depan Yesus dan orang-orang kudus bertakhta di surga. Sekarang pertanggungjawabkanlah itu, apa yang saya renungkan tadi, dimanapun kalian berada, di golongan orang yang manakah kalian berada. Tanyakanlah pada diri kalian, apakah kalian bisa melepaskan hal-hal tersebut demi mengikuti. Kalau kalian sulit membayangkan harta atau membayangkan juga hal-hal lain yang begitu kalian cintai dalam hidup ini, atau yang begitu mengganggu kalian, yang kalian bisa menghalangi kalian cintai Tuhan dan mengikuti. Bayangkanlah itu. Sekarang tanyakanlah pada diri kalian sendiri, apa yang paling kalian inginkan dalam hubungan dengan Yesus? Apa yang bisa kalian lakukan untuk memuliakan nama-Nya? Maka kalian bisa memberikan semuanya di depan Yesus. Apa yang kalian punyai atau kalian pikir menghalangi kalian, biarlah Yesus yang mengatur itu semua. Bayangkanlah itu. Apa yang kalian inginkan, apa kalian bisa menaruh semuanya di depan Yesus. Sekarang
kita mulai masuki bagian akhir dari meditasi. Saya mengundang kalian untuk membayangkan sekarang kalian berbicara dengan Bunda Maria. Secara langsung dengan Bunda Maria, minta agar bisa melepas semua rasa lekat. Minta agar Bunda membuat kalian menjadi pengikut Yesus. Atau apapun yang kalian inginkan, atau apapun buah dari meditasi malam ini, ungkapkanlah itu kepada Bunda. Sekarang dengan ditemani Bunda Maria, datanglah kepada Yesus sebagai seorang teman. Tadi kalian berdiri di hadapan Yesus sebagai seorang raja. Sekarang berbicaralah sebagai seorang teman yang satu ke lainnya kepada Yesus sebagai sahabat. Ungkapkanlah keinginanmu atau perasaan hatimu jika merenungkan ini semua. Mintalah tolong kepada Yesus agar bisa mengikuti Dia dengan sepenuh hati dan melepaskan semua yang mengenai kalian. Sekarang, bayangkanlah kalian sekarang dengan ditemani Yesus dan Bunda Maria datang menemui Allah Bapa. Mintalah hal yang sama dari Allah Bapa agar kalian bisa mengikuti putranya. Ungkaplah juga perasaan hatimu, apa yang kalian rasakan ketika bermeditasi malam ini. Hal-hal lain yang mengganggu. Ungkaplah itu kepada Allah Bapa di surga.
Kita tutup sekarang bersama-sama doa ini, meditasi malam ini dengan doa singkat, kemuliaan kepada Bapa dan kepada Roh Kudus, beri perdoaan, sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Perlahan-lahan kita bisa kembali ke suasana normal, membuka mata kita, dan kita siap untuk masuk ke dalam sesi sharing. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan sedikit instruksi saja. Untuk minggu ini, pertama, saya bisa menyarankan untuk mencoba terus berdoa, tapi satu contoh misalnya doing special sacrifice, misalnya untuk puasa, misalnya begitu, eating between meals, misalnya, atau tidur tanpa bantal seperti itu, yang kecil saja. Try to mencoba let go yang something that can be hindrance for us, sebagai coba latihan gitu ya. Atau yang minggu ini juga, karena ini sudah penting sebelum masuk minggu ketiga, try to record ya, try menulis. Ini bisa e-journal di komputer atau juga tulis tangan, insight selama meditasi berapa minggu terakhir begitu, atau yang baru ikut juga hari ini begitu, kurang lebih begitu. Tidak usah panjang-panjang, 2 atau 3 kalimat itu cukup untuk supaya bantu kalian sendiri merenungkan pengalaman selama 8 minggu terakhir, merenungkan ini tentang siapa Yesus dan apakah kalian siap untuk berjalan bersama dia, mengikuti dia minggu ketiga nanti, yaitu ke Yerusalem. Nah, ini adalah list dari bacaan-bacaan yang bisa dijadikan perenungan ketika itu, untuk merenungkan meditasi ini, bagaimana kita ada attachment atau ada rasa lekat sehingga tidak bisa mengikuti Yesus, atau apa yang bisa kita lakukan mengikuti Yesus. Jadi ada sejumlah bacaan di atas, bisa ditulis atau nanti dilihat kembali di rekaman, itu nanti direnungkan dan didoakan dalam doa pribadi masing-masing di rumah. Saya pikir begitu saja dulu dari saya, kecuali ada lagi dari panitia, nggak tahu nih. Ya, terima kasih Romo. Sebelum kita hentikan recordingnya dan buka untuk sharing, mungkin tim bisa tolong tayangkan sekali lagi untuk sumbangan kasih. Jadi bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang tergerak untuk membagikan sumbangan kasih, bisa melalui cek yang sudah ditayangkan ke WKICU, atau bisa juga dikirimkan lewat post mail, atau juga bisa lewat elektronik Zelle, dan tolong diberikan catatan ISI. Itu. Terima kasih atas sebelumnya, terima kasih atas kemurahan hatinya. Dan kalau misalnya tidak ada pengumuman lagi, mungkin kita bisa matikan recordingnya.